Ya, siapa di antara teman-teman yang pengen bisnisnya jangka panjang, besar, kuat, ya? Oke, dan semakin menggurita ke seluruh Indonesia. Siapa teman-teman? Kalau itu Anda ketik angka 45, ya, atau ya ketik 45. Oke. Nah, kalau Anda siap pengen punya bisnis besar, ya, Anda harus isi juga pengetahuan-pengetahuan yang akan dibawakan oleh pembicara kita semua, teman-teman, malam hari ini. Dan luar biasa, beliau adalah salah satu co-founder yang menyaksikan langsung pertumbuhan THN dari baby. Nah, begitu ya, dari bayi, teman-teman. Ya, dan banyak hal yang akan teman-teman dapat malam hari ini. Jadi siapkan kota Anda, siapkan cemilan Anda, ya, air putih, teh, kopi Anda, betul tidak? Oke. WiFi Anda siapkan, teman-teman, jangan sampai putus. Oke, supaya ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan masih ada waktu, teman-teman, untuk bagikan kepada kandidat leader selanjutnya di tim Anda. Anda ingatkan lagi kepada mereka. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan tidak ada kata sempurna, ya, untuk bisa memberikan congratulation untuk mereka-mereka yang sudah mendapatkan reward kapal pesiar, ya, yang akan berangkat di bulan November. Tepuk tangan dulu dong, ya kan? Bulan November. Bikin heboh, walaupun teman-teman nggak berangkat, ya, minimal gambar-gambar mereka berterbangan di sosial media Anda. Ya, ada juga yang mendapatkan motor cash, ya, kemudian Premier Tour religi, ya. Kenapa mereka bisa mencapai itu semua, teman-teman? Karena mereka punya mimpi yang besar, betul ya, dan mereka konsisten. Kalau mereka saja bisa, saya yakin Anda akan menyusul tentunya, ya, teman-teman, ya, akan menyusul. Oke, luar biasa untuk teman-teman yang sudah mengetik angka 45, ya, kita doakan yang mengetik angka 45 bisnisnya akan besar, kuat, jangka panjang, dan menggurita, teman-teman, ya, dan menggurita se-Indonesia, bahkan bisa jadi, ya, menggurita sampai ke pasaran internasional, ya. Nah, kalau sudah siap, teman-teman, mari kita sambut pembicara kita malam hari ini, ya. Kita tidak akan tunggu lama. Untuk orang-orang yang hadir, pokoknya kita on time jam 8 malam waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Tengah, dan jam 10. Ya, mari kita sambut, ya, co-founder Pak Irawadi Hazard, live langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kamera ini diserahkan kepada Bapak Irawadi. Silakan. Thank you, Om Billy. Ya, terima kasih Om Billy, ya Pak Billy Tumangkeng dari beliau lagi di Manado ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Oke, sudah lama juga tidak tatap muka ya dengan beberapa teman-teman ya. Mungkin kalau Pekanbaru kemarin kita baru training digital ya. Oke, saya doakan Bapak Ibu semua malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya dalam keadaan tetap bersemangat ya menyongsong masa depan yang lebih gemilang, kan begitu? Oke, tadi luar biasa sapaan hangat sudah dibuka ya oleh Pak Billy Tumangkeng sebagai co-founder ya, salah seorang co-founder kita juga di TH Network. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mungkin mau sharing-sharing saja, mau berdiskusi juga sekalian mereview ulang ya. Baik itu mungkin mindset dan juga niat kita, tekad kita ya dalam membangun bisnis bersama TH Network. Malam ini saya coba bawakan satu slide ya. Ya, saya hadirkan untuk Anda semua, saya sudah siapkan. Mudah-mudahan malam hari ini sharingnya kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan tentunya dan kita duplikasikan pastinya buat tim kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, suara saya cukup jelas, boleh diketik di chat saja. Jelas, terima kasih.
Oke, terima kasih yang sudah komen. Langsung saja saya share screen. Izin Pak Billy ya, saya sudah siapkan satu slide malam hari ini kita sharing ya. Saya buka dengan satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan nih. Kalau Bapak Ibu di Facebook ketika baru mau buka Facebook, kebuka apa? Apa yang Anda pikirkan, betul ya? Apa yang Anda pikirkan? Nah, kali ini saya buat satu pertanyaan, kamu sedang apa gitu ya? Kamu ngapain? Ya, dengan siapa? Ya, kalau itu lagu ya. Semalam berbuat apa itu lagu. Nah, sekarang kamu sedang apa? Nah, kenapa pertanyaan ini? Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang cukup singkat dan menggelitik ini membuat kita terbuka lagi di pikiran. Kita lagi ngapain sih sebenarnya? Ya, kita mungkin sudah melakukan kegiatan bisnis, ya, sudah beraktivitas, presentasi kemana-mana, ya, bahkan ada yang istilahnya kayak jadi Bang Toyib dan Bu Toyib, ya, kadang-kadang nggak pulang-pulang. Nah, sebenarnya kita sedang apa gitu, Pak? Ya, malam ini kita coba diskusi dengan satu topik, Bapak Ibu. Ya, topik yang kita bahas ini dia. Oke, kita sedang bangun sistem atau jalankan sistem atau malah jadi sistem. Nah, ini pertanyaannya yang perlu Bapak Ibu eh, ya tanyakan ke diri masing-masing dan jawab sendiri di dalam hati, dan juga nanti kita coba cross check ya. Kita ini sedang ngapain gitu ya. Nah, ada yang jawab nih di kolom chat, sedang belajar ya. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu, kita sedang ngapain nih sebenarnya? Apakah kita hanya sekedar menjalankan sistem, bangun sistem, atau malah jadi sistem? Oke, ini seperti apa fakta-fakta yang sering kita hadapi? Ya, kenapa ada istilah jadi sistem? Ya, kalau ada Anda yang melakukan bisnis masih ngantar-ngantar produk ke downline, nah, ini salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan Anda malah menjadi sistem. Oke, apalagi kalau Anda yang masih sibuk sekedar jualan produk misalnya, targetnya hanya sekedar bagaimana produk terjual, keliling ke sana kemari seperti Anda hanya melakukan kegiatan penjualan. Ini bisa jadi Anda adalah bagian dari menjalankan sistem saja. Oke, apakah itu salah? Kita nggak bicara tentang salah atau benarnya, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita akan bicara tentang mana yang lebih tepat, ya. Oke, mana yang lebih tepat? Membangun sistem. Oke, kegiatan di dalam bisnis kita ini akan tidak lepas dari tiga hal ini, ya. Namun target besarnya adalah kita membangun sistem, Bapak dan Ibu, ya, membangun sistem. Walaupun kita perlu menjalankan sistem. Kenapa menjalankan juga sistem? Karena kita adalah bagian dari sistem itu sendiri. Oke, bicara tentang sistem. Nah, apa sih itu sistem? Oke ya, mungkin materi ini tidak terlalu berat, dan ini sering materi ini juga disampaikan oleh leader-leader Anda ya. Total sistem, bangun sistem, begitu kan bahasanya? Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang bingung, sistemnya apa sih? Kan begitu. Bagaimana sih yang dimaksud dengan membangun sistem atau menjalankan total sistem seperti apa? Ya, tentu kita akan coba cari karakternya, Bapak Ibu. Karakter dari sistem itu apa yang dimaksud dengan sistem? Oke, langsung saja. Nah, what do you think about system? Oke ya. Apa yang ada dalam pikiran Anda, benak Anda, Bapak Ibu, tentang yang namanya sistem? Oke, boleh di kolom chat. Oke, ada yang jawab bangun sistem, bangun sistem. Oke. Sekarang sistem itu sendiri kita mesti paham dulu, Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita tidak salah kaprah. Biar kita tidak salah dalam langkah juga. Ya. Oke. Apa sih sebenarnya sistem?
Kalau sekilas pertanyaan tentang apa yang Anda pikirkan tentang sistem, nah Anda mulai nih, ada yang bicara tentang alat, benar nggak? Ada yang bicara tentang, oke, ada nggak yang lebih spesifik Bapak Ibu? Boleh di kolom chat beberapa kata tentang sistem menurut versi Anda. Oke, ada? Alat bantu, apalagi? Ada? Noviza Yenti, ya. Gak apa-apa, silakan. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Bu Febi, satu alat yang memudahkan dengan sekali kerja. Oke, apakah itu sistem? Kita lihat ya. Oke, program. Program apakah itu sistem? Oke, kita lihat ya. Nah, gak apa-apa, itu versi pemikiran kita masing-masing terlintas ketika kita bicara tentang yang namanya atau kalimat sistem. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, biar ini lebih membuat kita semakin fokus. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang yuk kita bangun sistem yuk. Yuk kita apa sih sistem? Oke. Jawaban Anda tadi adalah hasil pemikiran Anda Bapak Ibu. Kalau kita merujuk kepada yang dimaksud dengan sistem itu sendiri adalah satu kesatuan ya terdiri dari komponen-komponen dan elemen yang berhubungan. Jadi ada komponen yang saling berhubungan dan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk menghasilkan apa? Materi, berupa informasi, berupa energi ataupun sesuatu untuk mencapai tujuan. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan sistem. Nah, ini bahasa bakunya. Nah, kalau kita kaitkan lagi, apa sih komponen-komponen sistem itu? Nah, ini dia. Bapak Ibu, karena basicnya kebetulan saya adalah di bidang komputer, nah saya pakai istilahnya ada dua nih, ya, ada hardware dan ada software, ya. Dan secara umumnya dalam keilmuannya juga sistem itu ada dua, Bapak Ibu. Ada main system dan ada support system. Oke, ada main system, ada support system. Tapi jangan dibalik ya. Main system jangan dibalik jadi sistem main ya. Nah ini lain cerita jadinya, ya. Tetapi main system ini apa maksudnya adalah sistem pokok, sistem inti, sistem induk, komponen yang paling menentukan. Nah ini yang dimaksud dengan main system. Jadi kalau kita bicara nanti tentang bagaimana membangun bisnis kita biar kokoh, biar kuat, biar cepat, ya. Cepat apanya ini? Cepat menghasilkan, ya. Lalu tepat sasaran, kuat bagaimana? Nah, ini yang disebut dengan ada inti komponennya yaitu main system. Oke. Dan selanjutnya ada support system. Nah, support systemnya apa? Support artinya dukungan, dorongan. Artinya ini adalah komponen pendukung dan pendorong bisnis kita. Oke. Jadi ada dua hal. Ada main dan ada support. Kira-kira satu aja kita pakai, bisa nggak? Oke, nanti kita lihat ya. Apa lebih sederhananya. Jadi ada hardware dan ada software. Jadi komponen ada main, ada support. Begitu ya. Oke. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah analogi sistem pada manusia. Nih, kita lihat ya. Bapak Ibu, kalau tubuh manusia ada istilah sistem, mulai dari sistem pendengaran, kuping ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan. Oke, ada otak ya. Sistem pengingat juga, memori ya. Dan ada sistem yang mengatur aliran darah kita. Oke, kira-kira kalau komponen-komponennya ini satu saja nggak ada, bisa hidup nggak Bapak Ibu? Oke, seperti ada nggak orang yang bisa hidup dengan jantung tanpa jantung? Nggak bisa. Ya, artinya tidak lengkap sebuah sistem kalau komponen-komponennya ini tidak ada. Ya, jadi begitu sederhananya. Ini adalah contoh analogi sederhana yang dimaksud sistem pada, kita ambil contoh pada manusia.
Oke. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang mind systemnya, tubuh kita kalau mau sehat, kita bisa yang mengikuti pola 4 sehat 5 sempurna, ya. Cukupkan nutrisi makanannya, ya. Makanannya yang sehat, makanan pokok itu ada yang mulai dari olahan padi menjadi beras, beras diolah menjadi nasi, betul ya? Dan 5 sempurnanya dengan anjuran apa? Cukupi dengan tambahan minum susu, kan gitu ya. Kalau kita dulu waktu sekolah belajarnya begitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Artinya apa? Cukup dengan makan pokok saja. Kalau kita punya pola pikir berarti kita bisa hidup, benar nggak? Kita bisa hidup. Walau hanya dengan makan nasi aja, nggak harus dengan tambahan seperti suplemen, ya. Suplemen itu apa? Suplemen itulah yang dimaksud dengan support system. Mau tubuh yang lebih sehat dan lebih kuat, tahan lama, gitu ya. Nah, ini istilah viribus nih. Apanya yang tahan lama? Panjang umur, ya. Perlu apa? Yang namanya suplemen. Dan bagi tubuh itu dimaksud dengan support, pendukung. Oke. Kalau kita melihat mind dan support ini tidak bisa dipakai satu saja, Bapak Ibu. Kita contohkan begini. Bapak Ibu bisa makan saja, benar nggak? Makan saja bisa hidup ya. Makan untuk hidup apa hidup untuk makan nih ceritanya. Ya, makan untuk hidup. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, kita makanan pokok saja tubuh kita tetap bisa bertahan, benar ya? Tetapi kalau kita pakai saja satu, misalkan yang kita pakai hanya apa? Kita makan suplemen aja, tanpa ada 4 sehat 5 sempurnanya, tanpa makan sayur, tanpa makanan pokok. Kira-kira Bapak Ibu tetap bisa hidup nggak? Bisa jadi, bisa. Tetapi mungkin ya orang yang hanya mengandalkan suplemen mungkin ya kekurangan hal lain, ada yang kurus, ada yang terlalu kurus ya, dan macam-macam. Artinya apa? Ini tidak bisa kurang salah satu di antaranya. Kalau kita mau apa? Mau tubuh yang lebih sehat, lebih kuat dan lebih panjang umur, kan begitu ya. Nah, secara yang mempengaruhi lain yang support itu ada yang namanya apa? Ada habit, ada gaya hidup, betul tidak? Ada pola hidup, ada yang suka begadang juga mempengaruhi yang namanya sistem dari tubuh kita. Oke, saya analogikan kepada hal ini, kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan bisnis kita, Bapak Ibu. Karena layaknya yang kita bangun di bisnis ini bukan setakat hanya bicara tentang keuntungan pribadi. Kita nggak bisa bicara tentang bisnis yang menguntungkan diri sendiri, Bapak Ibu. Karena yang pasti di dalam network marketing atau network builder adalah kita membangun itu atas dasar kebersamaan, bersama-sama, ya, bersama tim. Jadi tak ada satupun orang yang bisa sukses di bisnis jaringan kalau dia berkata karena diri sendiri. Nah, analogi ini sama seperti yang ada di gambar ini. Ya, yang ada di gambar ini. Banyak sekali komponen-komponen pendukung yang menentukan keberhasilan seseorang. Ya, jadi tidak hanya bicara, oh Pak, saya jago sendiri kalau jualan saya sendiri saya bisa sukses. Kalau saya bilang bullshit lah. Ya, kalau kita bicara tentang kesuksesan di MLM atau dalam bisnis jaringan, ya itu akan persetan. Mustahil, Bapak Ibu. Mustahil seseorang itu bisa sukses ya tanpa ada komponen-komponen yang dimaksud dengan komponen-komponen sistem ini. Oke, saya lanjut saja karena ini bukan kelas biologi, bukan kelas kesehatan, tetapi ini adalah analoginya seperti itu Bapak Ibu ya. Bahwasanya kalau kita hanya mengandalkan satu komponen sistem ya, yang pasti tidak akan jalan. Sama halnya lagi seperti gambar ini Bapak Ibu. Ya, ada arloji ya. Arloji, kenapa gambarnya ada yang old ini terlalu tua ya? Gaya lama nggak pakai, kata orang nggak pakai sistem baterai atau nggak punya sistem yang dimaksud dengan yang modern ya. Kita lihat
Kurang satu baut aja kira-kira bisa nyala nggak jam tangannya itu? Nggak bisa, ya. Nggak bisa nyala, nggak bisa beraktivitas. Hardware-nya ada, software-nya di mana? Nah, jam modern atau arloji modern menggambarkan lebih nyata. Hardware dan software-nya. Hardware-nya, perangkatnya, tampilannya, yang dimaksud dengan perangkat kerasnya, itu jelas nyata kelihatan. Ya, tetapi tanpa adanya software, softwarenya nggak ada, rohnya nggak ada, dia nggak bisa hidup, nggak bisa nyala, betul tidak? Oke, inilah yang dimaksud dengan komponen sistem. Ya, inilah yang dimaksud dengan bagaimana nanti dasar atau basic kita membangun sistem. Intinya, satu saja kurang, sistem tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Kita lihat selanjutnya. Nah, mari kita bicara tentang bisnis kita. Ya, bisnis kita, Bapak Ibu, Anda bisa melihat di sini ada mind system, ada support system. Mind systemnya apa? Mind systemnya adalah diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita ini dalam bisnis jaringan, kita adalah mind systemnya. Ya, Anda sendiri, kita sendiri, dengan kita bisa presentasi mandiri, posting mandiri tanpa harus mengandalkan orang lain, tanpa harus mengandalkan sponsor, tanpa harus mengandalkan yang namanya upline. Ya, lalu apa? Anda punya target. Hidup pasti juga punya target, benar tidak? Kalau analogi tentang sistem tubuh kita tadi, antara keinginan, harapan, usia sekian kita punya target untuk apa, usia sekian kita punya target untuk apa lagi, untuk anak-anak kita, benar tidak? Jadi bahasa ini sudah bahasa yang sebenarnya keseharian kita ada, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang aneh ketika orang di dalam satu bisnis mengulang kembali tentang bahasa sistem. Bagaimana kebiasaan kita juga nanti akan menjadi karakter kita dalam membangun bisnis kita. Ya. Jadi mind systemnya sekali lagi adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, dengan apa? Dengan mampu bisa presentasi mandiri, bisa posting mandiri, memiliki impian dan target agar kebiasaan-kebiasaan terbentuk, punya project limit ya, limit time-nya jelas, artinya waktu pencapaiannya jelas. Kapan Anda yang white topaz jadi senior white topaz, kapan Anda yang senior white topaz jadi eksekutif white topaz. Nah, sama halnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Bangun pagi jam 7. Ini kan sistem. Ya. Bangun paginya jam 7 itu kesiangan ya. Bangun paginya jam 5. Kan begitu. Mulai merancang dan berkegiatan. Target waktu demi waktu pasti kita sudah atur setiap hari. Benar tidak? Oke. Nah, selanjutnya apa? Mind system kita duplikasikan. Ya. Dan ada support system. Siapa yang berperan support system itu? Adanya upline. Ya. Upline yang nanti akan menjadi perantara ilmu dan wawasan bagi kita, ya. Dan adanya pelatihan dan adanya tool, alat bantu, buku, pertemuan, audio, video, ya. Ini adalah support system. Ya. Dan adanya upline sebagai konsultan bisnis. Adanya pembimbing dan mentor. Jadi kalau kita lihat dua hal ini alangkah lucunya kalau ada orang yang menyalahkan ketika dia belum berhasil. Menyalahkan orang lain. Padahal orang lain adalah support system saja, Bapak Ibu. Yang mana main sistemnya adalah diri sendiri. Punya action untuk segera elite club. Nah, ini adalah main system. Upline adalah perantara saja. Yang merekomendasikan kepada perusahaan nantinya. Kan begitu. Ya. Jadi ketika kita memahami hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah kita yakin, Bapak Ibu, ya, Anda bisa punya bisnis yang sehat dan kuat. Ketika Anda bisa memahami antara ya yang namanya mind system dan support system.
Oke, dan Anda harus menggunakan kedua-duanya. Anda nggak bisa pakai satu saja. Anda hanya mengandalkan upline, nggak bisa. Paham ya maksudnya ya? Anda hanya mengandalkan support system saja, nggak bisa. Kalau Anda sendiri tidak memaksakan diri Anda untuk apa? Bisa presentasi mandiri, bisa posting mandiri, bisa punya impian dan target, dan Anda bertekad menjadi seorang leader sejati. Nah, dari mana memulai leader sejati ini? Anda bisa mulai dari seorang leader elite club. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, kita bicara tentang lebih lanjut ya. Ini sudah sering nih bahasan-bahasan Bapak Ibu sering di training masing-masing ya. Saya hanya lebih mempertegas saja antara mana yang mind system dan mana yang support system. Ya. Bapak Ibu, banyak yang kita bicara 7 agenda bisnis. Ingat, 7 agenda bisnis ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan kalau kita bicara bisnis yang mau cepat keberhasilannya, mau tepat hasil yang diinginkannya, mau kuat ya bisnisnya jangka panjang. Ya. Dan kita harus pahami bahwa sini ada poin-poin yang disebut dengan mind systemnya. Sistem intinya yang Anda tidak bisa tinggalin Bapak Ibu. Ya. Anda nggak bisa, wah ini nggak saya kerjain Pak, saya lanjut yang nomor sekian aja, nggak bisa. Ya, ingat tadi jam tangan atau arloji nggak akan bergerak kalau kurang satu bautnya saja, kurang satu murnya saja, ya, kurang satu jarumnya saja, nggak disebut dengan jam tangan lagi, Bapak Ibu. Ya, jam tangan mati. Oke, makanya ada istilah orang juga terdaftar jadi member tapi nggak punya bonus alias tetanus kan begitu? Ya, nah jangan kita sampai terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan terjadinya seperti itu kebiasaannya adalah karena apa? Karena menganggap mind system itu, wah boleh ditunda, wah boleh dikerjakan yang disuka aja. Gak bisa. Ya, dia harus mutlak. Karena itu adalah mind system. Oke, mind system dalam bisnis kita, ada yang bilang ini 7 agenda, ada yang bilang 7 langkah sukses. Oke, bahasanya whatever lah ya. Nah sekarang, kita akan lihat poin-poinnya. Miliki impian yang kuat dan target yang jelas. Nah, saya nggak akan kupas lagi karena ini saya yakin para leader, Bapak Ibu, para sponsor juga sering membahas ini. Di training-training sudah sering Bapak Ibu ikuti. Tapi ingat, poin ini adalah poin mind system. Nggak boleh tidak. Kalau kita bicara tentang bagaimana project limit kita, target bisnis kita harus segera tercapai, EWT kapan, start director kapan, inilah penentunya. Jadi saya ingat guru saya mengajarkan waktu itu, ya guru MLM saya, salah satunya ada Pak Aryo Anando juga, terus ada salah satunya lagi Bapak Haji Asbardi sering mengatakan begini Bapak Ibu, guru saya ya. Nah kebetulan beliau sering mengatakan apa? Ketika Anda memiliki impian yang kuat, polanya sederhana. Lihat aja fakta kehidupan kita. Hubungkan antara harapan dan keinginan, antara harapan, keinginan dan kebutuhan. Itu disangkut pautkan semua, Anda hubungkan semua, dan Anda masukkan dalam alam bawah sadar Anda, dan Anda mulai breakdown satu persatu. Apa yang dimaksud dengan breakdown satu persatu, Bapak Ibu? Ya, contoh, siapa yang tidak ingin anak-anaknya kuliah, sekolah, kuliah di tempat-tempat pendidikan yang layak, yang lebih baik, oke? Pasti punya nilai yang juga harus diinvestasikan, betul tidak? Dan bagaimana membreakdown-nya tadi? Anda dihitung umur anak Anda sekarang, ya. Jika semua dimuluskan Tuhan, umurnya panjang, usianya sekian tahun lagi bertambah dan dia masuk kepada yang dia inginkan, kira-kira Anda sudah punya tabungan berapa? Oke. Sudah punya tabungan berapa untuk pendidikan mereka? Bapak Ibu, kita nggak bisa hidup nanti saja kita hadapi ketika sudah ada masanya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Zamannya, eranya harus mulai dari sekarang. Bagaimana kita punya satu keinginan terhadap orang-orang yang kita cintai, kita breakdown dari sekarang, kita pilah dari sekarang, kita tuliskan dari sekarang, ini yang menjadi mind system di dalam bisnis, di dalam otak kita Bapak Ibu, sehingga apa? Kita tidak lemah, sehingga kita tidak mudah dipatahkan.
Sehingga kita juga tidak mudah diremehkan, tidak mudah menyerah Bapak dan Ibu. Maka ini dalam 7 poin ini adalah nomor urut pertama, mind systemnya. Makanya ada orang yang jalankan bisnis begini, bicara impian, nggak bisnis ini aja Bapak Ibu, bisnis apapun di luar sana, pekerjaan apapun yang Anda lakukan, kalau Anda memiliki impian, pasti gairahnya beda, benar nggak? Anda kerjanya sungguh-sungguh, Anda berusahanya sungguh-sungguh, Anda jualannya sungguh-sungguh, Anda tidak mau melanggar aturan. Kenapa? Anda ingat dengan impian Anda. Pasti begitu. Jadi bukan bicara bisnis ini aja. Oke ya. Dan yang kedua, pakai produk. Nah, kenapa bicara pakai produk juga main sistem di dalam bisnis ini? Logika yang sama, Anda bicara tentang ingin tubuh yang sehat, tapi Anda nggak mau makan. Nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Anda bicara ingin tubuh yang ideal. Nah, ini mustahil. Paham ya? Jadi sederhananya begitu. Nggak mungkin Anda bicara tentang mau BAB-nya lancar, Anda kurang makan sayur, kurang serat, bener nggak? Nggak mau minum Biuslim ya? Ya gimana Anda mau dapat tubuh yang ideal, bener tidak? Oke, buat daftar nama. Ini main sistem juga yang ketiga. Kenapa main sistem, Pak? Nggak buat daftar nama, saya ingat kok. Bu, Bapak Ibu, mau bisnis, ya, ingat lagi komponen-komponen. Ini nggak bisa enggak. Ini harus dilakuin. Ya, buat janji dan mengundang. Jadwalnya, sama sepertinya Anda jadwal mau makan siang udah tepat pada waktunya, kalau enggak Anda masuk angin. Ya, kalau enggak asam lambungnya naik, bener nggak? Ujung-ujungnya apa? Anda lemah, Anda sakit. Sama analoginya dengan bisnis kita. Anda nggak mau buat daftar nama, nggak mau buat janji, nggak mau mengundang. Itu sama seperti Anda meremehkan jadwal makan anak Anda. Jadwal makan seharusnya tepat waktu, jadwal tidur seharusnya tidur, kan begitu ya? Tapi jangan lihat saya ya. Kalau saya memang agak sedikit beda mungkin ya. Jadwal tidur ya kadang ya masih depan laptop. Tapi intinya begitu Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita akan merasakan efeknya sendiri, benar tidak? Jadi kalau kita mau bisnis kita yang kuat, sehat, ya, cepat dicapai dan jangka panjang. Nah, tentu kita bicara tentang elemen-elemen atau komponen-komponen ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa tidak. Ya. Oke, kita lanjut. Presentasi mandiri. Kenapa harus mandiri, Pak? Ya, masa udah gede dimandiin ya. Jadi bagaimana kita segera bisa presentasi tanpa harus mengandalkan upline. Kalau dibantu upline, syukur, ya. Artinya upline-nya lagi peduli dan baik, ya. Kalau nggak dibantu, sudah kewajiban kita diri sendiri karena kita dalam mind system kesuksesan kita sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini sering nih. Sekarang saya dapat telepon, dapat WA dari beberapa member, Pak, saya kurang setuju dengan bisnis development yang baru. Upline saya nggak pernah bantu. Oke, ada juga yang sebaliknya, upline-nya sering bantu, malah upline yang kayak jadi pembantu. Mau makan, upline bayar. Mau presentasi, upline yang ngomong, udah ngomong bayar lagi. Bener nggak? Jadi ini realita. Dan yang nggak setuju, nih ketawa aja saya sebenarnya. Ya, presentasi mandiri itu sudah seharusnya. Kenapa? Kita main sistemnya. Kalau pernah saya bicara tentang persentase kesuksesan kita di bisnis atau di kehidupan Bapak Ibu, semuanya 95% itu diri sendiri. Jadi 5% itu orang lain. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, ada yang komen. Nah, itu yang nggak enaknya Pak, bener. Giliran enaknya lupa upline ya. Oke. Jadi presentasi mandiri. Dibantu syukur, nggak dibantu nggak apa-apa. Karena itu adalah main sistemnya Anda, diri kita masing-masing. Ya, oke. Follow up dan membimbing. Ini juga masuk dalam poin mind system. Penentunya Anda. Ya, Anda ke bawah itu Anda, mind systemnya. Anda nggak paham,
Anda nggak bisa menyalahkan orang lain juga, tetapi harus cari tahu dulu diri Anda sudah belajar belum kepada upline, sudah konsultasi belum kepada upline, benar tidak? Ya, kita cross check lagi main sistem kita. Apa sistem kita main-main selama ini? Ya, kalau masih main-main sistem kita selama ini, balik jadi main sistem, bukan sistem main-main. Ya, jadi bagaimana kita cek lagi? Main itu diri sendiri, ingat. Jadi ketika kita belum tahu, belum banyak tahu, cari tahu. Jangan taunya hanya menyalahkan, begitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketidaktahuan kita salahkan orang lain, nggak bisa. Ketidaktahuan kita karena kita masih kurang waktu mungkin untuk belajar. Kita luangkan waktu lagi, cari upline, cari leader kita, lakukan konsultasi, lakukan kita ikuti training. Nah, dan memanfaatkan alat bantu ini adalah dua, mind dan support. Anda pribadi menjadikan suatu kebiasaan bagi Anda untuk memanfaatkan alat bantu secara maksimal. Ya, tetapi alat bantu itu adalah support system. Ya, buku, media, dan pertemuan adalah support system. Anda ikut pertemuan saja tanpa melakukan presentasi, tanpa buat daftar nama. Anda nggak bisa mengundang orang ke pertemuan, Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang dia hadir ke pertemuan tapi dia nggak bawa undangan? Itu tadi poinnya, main sistemnya sering kita cek nggak dilakukan. Ya, nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Cek lagi, main sistemnya udah dikerjain belum? Jadi tidak semata-mata, pas saya udah sering ikut pertemuan tapi orang juga nggak nambah. Cek lagi, daftar nama udah dibuat belum? Oke, sederhananya seperti itu. Ya, oke kita lanjut ya. Om Billy, nanti kalau waktu saya habis kasih tahu saja ya. Nanti kasihkan ngobrol. Selanjutnya juga nggak banyak ya. Oke. Dan inilah yang lebih kefokusannya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bicara tentang mind system, saya sering menyebutkan kata tadi ada support system dan ada di luar hal itu lagi sebagai pendukung, yaitu apa tadi, habit. Ya, sebagai pendukung atau support itu apalagi habit. Habit, kebiasaan. Kebiasaan ini akan membuat apa? Membuat diri kita jadi terlatih. Kalau sudah terlatih, maka jadi ahli. Maka ada kalimat bijak mengatakan bisa karena terbiasa, ahli karena terlatih. Gak ada pesilat yang terlatih, yang ada pesilat terus berlatih. Kan begitu ya? Gak ada satupun juara Piala Dunia apapun tanpa latihan, gak ada. Latihan inilah yang dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan yang berulang, Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Anda yang biasa begadang, siap-siap kata dokter. Kan begitu. Saya sudah dapat early warning juga. Makanya saya rubah kebiasaan saya 3 bulan yang lalu. Itu saya rubah drastis, Bapak Ibu. Kalau dulu, maaf ya, memang sudah habit orang karakter desain itu sering begadang malam, sukanya desain depan laptop, keluar ide langsung tuangkan ke laptop. Nah, sering itu saya tidak bisa tidur gara-gara itu. Bukan karena apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ketika kebiasaan itu ternyata salah, ya kita harus ubah dan kita harus akui begitu ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan itu yang membuat diri terlatih. Kita yang jarang tidur, siap-siap usia sekian 50 itu juga nanti masalah liver. Nah, ini segi kesehatan kan. Dari segi bisnis juga, Anda yang nggak mau buat daftar nama, nggak mau membiasakan diri untuk terus update daftar nama, Anda nggak mau update informasi dari ilmu wawasan dari training, ya siap-siap Anda nggak akan bertumbuh bisnisnya. Anda nggak mau konsultasi, ya siap-siap Anda nggak akan bertumbuh bisnisnya. Karena itu main sistemnya. Ya. Nah, oke. Saya tidak akan mengulang-ulang ini tentang Elite Club, tetapi intinya adalah Elite Club ini salah satu apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda yang terlatih. Oke. Orang yang juara pasti karena sudah terlatih, betul tidak? Ya.
Jadi bagaimana melatih kebiasaan Anda? Makanya ada role modelnya, ada alurnya yang kita coba tuangkan, ya. Bagaimana seseorang yang disebut dengan leader, seorang supplier director, seorang jet director, seorang star director, bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana mereka bisa lebih kokoh dan kuat. Mereka melakukan yang dimaksud dengan kebiasaan elite club ini. Namanya aja yang baru hadir, kita hadirkan. Betul tidak? Tetapi teman-teman yang para leader yang udah lebih duluan, ya, lebih duluan, yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan ini, membuktikan, ya, membuktikan apa yang mereka dapati hari ini. Terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan. Oke? Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sifatnya adalah positif, betul tidak? Kebiasaan negatif cenderung akan merusak dan merubuhkan bisnis. Begitu juga tubuh. Yang dimaksud dengan mind system tadi, membangun tadi, kebiasaan buruk yang dilakukan, maka tubuh juga akan buruk hasilnya. Benar tidak? Ya mama, saya perokok nih, kebiasaan rokok otomatis merusak gigi. Benar, rusak Bapak Ibu. Ya, saya bukan kampanye anti rokok juga sekarang, enggak ya. Tetapi memang begitulah faktanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang kita lakukan, ya efeknya tubuh kita ngerasain. Itulah yang membangun kebiasaan buruk atau membangun kebiasaan yang baik. Nah, ketika kita bisa berhasil membangun kebiasaan yang baik, Bapak Ibu, ya, maka ya kita bisa mendapatkan efek yang baik juga. Jadi ingat, membangun sistem mulai dari membangun kebiasaan. Itu poinnya, Bapak Ibu. Oke, dalam bisnis ini kebiasaan-kebiasaan buruk semua harus dihilangkan dan mulai membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk itu seperti apa contohnya, Pak? Ya, Bu, apa contohnya? Kebiasaan buruk. Mendiskonkan, perusahaan kasih voucher, diskon, didiskonkan lagi, itu sama undercutting. Tanpa sengaja. Anda sudah melakukan kegiatan undercutting. Merusak siapa? Merusak bisnis Anda, sampai juga merusak semua orang yang menjalankan bisnis THN itu. Maka dasarnya, lahirnya konsep yang kita tuangkan dalam marketing plan yang diidekan oleh Pak CEO kita, Bapak Rio Anando, ya dasarnya salah satunya itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan beberapa, ya, membuat hal itu perlu kita benahi. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, Bapak Ibu. Ya, selain undercutting, apalagi nih, sering ada istilahnya, ada istilah no cross-lining, ya. Tidak ada istilah no cross-lining, ini maksudnya apa? Tidak cross-line. Ini ada dua versi. Ada dua versi pemaknaan. Satu sisi, ketika Anda membangun bisnis, berkegiatan bersama, melakukan atau membuat satu event, Anda perlu kerjasama. Anda perlu bersama-sama, bekerja sama, bersemangat bersama-sama, berkonsultasi bersama-sama untuk kelancaran kegiatan Anda. Setuju ya? Ini konsep no cross-lining-nya. Tetapi ada kebiasaan buruk dalam istilah no cross-lining ini harus Anda tegaskan lagi, Bapak dan Ibu. Ya, ketika apa? Anda salah menempatkan. Mind system mengatakan Anda harus konsultasi, tetapi konsultasi kepada siapa? Harusnya kepada upline langsung, leader langsung Anda, bukan kepada crossline. Paham ya? Jadi ibarat kalau tubuh, yang tahu tubuh diri sendiri. Rumah tangga, yang tahu rumah tangga kalau Anda istri, suami, bener gak? Jangan tanya suami tetangga. Nah, ini bahaya jadi orang ketiga. Bisa-bisa terjadi perceraian. Ya, apalagi tanya sahabat, apalagi tanya teman. Kalau Anda bicara tentang konsepnya adalah no cross-lining, bicara tentang rumah tangga, pribadi Anda, tubuh Anda yang tahu diri Anda. Yang tahu siapa lagi? Orang tua Anda. Kalau ada yang belum punya suami, belum punya istri. Ya,
Lalu jalurnya bagaimana? Itu yang harus dipahami juga di dalam kebiasaan-kebiasaan ini agar tidak menjadi sebuah kebiasaan buruk yang justru bukan membangun bisnis, yang justru bukan membangun sistem, yang ada membangun kehancuran. Ya, membangun kehancuran. Ya, walaupun mungkin bisa jadi Tuhan izinkan kita dapat uang, Pak, saya dapat uang kok. Ada orang-orang yang dengan tidak pakai cara yang tepat pun bisa dapat uang nggak kalau kita bisa dapat uang? Bisa, Bapak Ibu. Tetapi ingat, pepatah mengatakan ketika kita tanam padi, ilalang ikut tumbuh, benar ya? Tetapi ketika Anda tanam ilalang, padinya tumbuh nggak? Walaupun terlihat memang ada tumbuh tanaman, tapi itu belum hasil yang sebenarnya. Ya, jadi ketika Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kalau ada di dalam sekitar Anda, di dalam tim bisnis Anda, cepat benahi. Ini bukan sebuah kebiasaan yang baik. Ini bukan sebuah kebiasaan yang membangun. Justru ini akan menghancurkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebiasaan yang terus dilakukan, yang buat terlatih, tetapi dalam tanda kutip positif. Tetapi ketika kebiasaan buruk itu juga terus dilakukan, tidak akan berubah, Bapak Ibu. Tidak akan berubah dan akhirnya lebih bahayanya apa? Ini jurang kehancuran bagi Anda. Ya, jadi stop kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan yang malah membuat kehancuran bisnis Anda. Tetapi segera bangun kebiasaan-kebiasaan positif itu, duplikasikan, terus-menerus dibicarakan, ya, dibicarakan kepada downline, dibicarakan kepada tim bisnis Anda terus sesering mungkin, ya, apakah itu dalam home meeting, home sharing, ini dilakukan agar kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk dan domain-domain Anda terlatih, mitra-mitra Anda terlatih dan mereka siap menjadi ayah yang baru, ibu yang baru, diri sosok leader yang baru dan menjadi pemimpin-pemimpin dalam bisnisnya. Nah, inilah tahapannya Bapak Ibu. Ini adalah alur yang kita hanya gambarkan lewat Elite Club ini. Bagaimana melatih kebiasaan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar bicara tentang PIN, Elite Club bukan tentang apa sih yang didapatin dari Elite Club, cuma dapat PIN, cuma dapat sertifikat, dapat diskon, kan begitu ya? Bukan Bapak Ibu. Justru di balik itu sebenarnya, ya, Anda sedang dibentuk menjadi seorang leader yang betul-betul siap. Bukan hanya bicara bisnis ini jangka saat ini, tetapi untuk jangka panjang Anda bisa merasakan. Anda terlatih menjadi sosok leader yang memang siap menghadapi apapun suasananya, Bapak Ibu. Ya, oke. Melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi seorang elite club adalah action nyata Anda untuk mendapatkan bisnis yang sehat dan kuat. Oke, kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membangun karena komponen-komponennya harus dipoles oleh kebiasaan-kebiasaan. Walaupun Anda sudah punya produk, Anda nggak lakukan presentasi sebagai wujud kebiasaan yang dimaksud, habitnya itu adalah melakukan presentasinya, maka Anda juga nggak akan dapat apa-apa, benar tidak? Anda udah jago presentasi, tetapi Anda nggak melakukan punya daftar nama, Anda pasti kebingungan, benar tidak? Mau presentasi siapa lagi ya? Benar nggak? Mau kemana lagi ya? Mau kemana lagi ya? Anda pasti kebingungan karena daftar nama itu adalah petanya. Jadi kalau tidak Anda punya, tidak Anda miliki, tidak Anda buat, Anda akan kebingungan. Itu adalah hal yang wajar. Oke, dan bentuklah kebiasaan itu. Dan poin-poin di Elite Club Anda lihat, Anda cermati, dan Anda lakukan Bapak Ibu. Karena itulah poin-poin pembentuk habit dan Anda biasakan. Dan disitulah baru ketika orang yang sudah terbiasa, terlatih, dan akhirnya layak untuk diberi penghargaan atau dihargai. Ya. Dan Bapak Ibu, ketika kebiasaan tadi bisa Anda duplikasikan dan kata kunci poinnya menjadi duplication efeknya atau efek dari duplikasi itu double reward. Semua bonus yang ada di TH Network layak Anda dapatkan.
Ya, Anda layak mendapatkan semua. Pasti Anda bungkus semua Bapak Ibu. Ya, ketika poin-poin itu Anda lakukan, Anda duplikasi white topaz-nya, benar, Anda lakukan pembimbingannya sesuai dengan 7 agenda bisnisnya. Ya, Anda bentuk kebiasaan membaca bukunya, Anda bentuk kebiasaan menghadiri pertemuannya. Ya, dan inilah yang akan memberikan efeknya. Apa efeknya? Cepat pencapaiannya, tepat dengan yang diinginkan targetnya, kuat dalam jangka panjang, tahan lama bisnisnya. Nah, ini bahasa Viribus ya dengan Amor ya. Oke. Bapak Ibu, sengaja saya selipkan sedikit tentang tabel simulasi development bonus ya. Jadi karena ini juga ada kaitannya dengan yang namanya builder, membangun atau pembangun. Pengembangan ini sifatnya lebih kepada, kalau ibarat bangunan, kita bangun dari pondasinya, strukturnya, ya. Development bonus ini adalah ibarat pengembangannya, biar catnya bagus, variasinya bagus, ininya bagus ya, dan efeknya juga nanti tampilannya wah, makin dinikmati dari segi mata yang dirasakan begitu. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan ini? Kata kuncinya kembali kepada mind system dan support system tadi, sama-sama kita maksimalkan. Ya, oke, Bapak Ibu, ini bisa dilihat dan langsung saja saya bacakan ya. Ini kalau terjadi duplikasi Bapak Ibu, Anda lakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai 7 agenda bisnis. Membentuk habit menjadi seorang elite club. Anda paham antara mind system dan support system. Anda bisa menghargai support system dan Anda yakin terhadap mind system diri Anda, ya. Maka poinnya adalah terjadi duplikasi. Nah, salah satu efek duplikasinya adalah ini, bonus pengembangan juga Anda akan maksimal rasakan, ya. Jadi jangan pertengkarkan, jangan persoalkan lagi ketika bonus pengembangan itu dialokasikan kepada upline nggak pernah bantu. Cek lagi, saya main sistem, ya. Downline saya adalah tanggung jawab saya. Saya adalah tanggung jawab diri sendiri. Kalau dibantu oleh upline, itu adalah suatu bonus. Dan kalau saya mau minta bantu upline, nyalakan obor, kan begitu. Bagaimana menyalakan obor? Minta waktu, luangkan diri Anda, siapkan untuk konsultasi. Anda yang minta waktu kepada upline untuk konsultasi. Inilah yang dimaksud dengan alur sistemnya yang benar, yang lebih tepat, Bapak Ibu. Ya, bahasa-bahasa negatif itu banyak, Pak. Upline di atas menerima ini aja. Belum tentu ya. Kalau upline Anda tidak melakukan kegiatan bisnisnya dengan benar, Anda aktif di bawah pun, punya omset yang besar pun, upline Anda nggak dapat apa-apa. Ya, semua sudah ada sistemnya, Bapak Ibu. Ya, jangan Anda mudah dipengaruhi tanpa Anda paham ya yang sebenarnya. Ya, kalau tidak tahu tanya. Kalau belum tahu ya cari tahu. Kalau belum bisa berlatih, belajar dan berlatih. Oke, di sini lihat potensinya Bapak Ibu ketika duplikasi bonus development yang baru kita launchingkan. Ya, ketika terjadi Anda posisi peringkat yang katakanlah Anda white topaz, terjadi pertambahan new aplikasi. Katakanlah 100 paket aja per bulan Anda dapat tambahan 2 juta. Tentu Anda nggak mungkin lagi di white topaz, Anda sudah pasti naik peringkat. Ya, Anda pasti juga sudah melahirkan white topaz. Layer 1 Anda dapat dan Anda sudah siap-siap masuk layer kedua. Kan begitu? Ya, dan Anda kemungkinan Anda sudah di senior white topaz. Ketika terjadi pertambahan new aplikasi, ini logis sekali. Ya, logis dan rasional hitungannya. Kenapa? Hitungannya adalah paket. Ingat, ya. Ketika satu orang bisa joinnya paket premium, ketika satu orang joinnya bisa paket gold. Nah, ini logis ya. Jadi ketika ada terjadi pertumbuhan new aplikasi jalur sponsorisasi 300 saja per bulan, maka tambahan penghasilan Anda dari satu bonus lagi yang kita hadirkan adalah 7,5 juta rupiah. Eksekutif, ini lebih gede lagi nih. Otomatis kalau eksekutif duplikasi bagus, mind sistemnya bagus, support sistemnya bagus, mind sistemnya bekerja, support sistemnya bekerja, maka ya tambahan 37.500.000 ini sangat
sangat rasional, sangat logis untuk didapatkan, Bapak Ibu. Ya, dan saya nggak bicara sampai ke atasnya lah ya. Oke, sampai di penghujungnya. Right decision, ya, adalah sebuah keputusan yang tepat kalau Anda mulai kembali mengevaluasi diri kita masing-masing, diri Anda masing-masing, ya. Cek lagi mind systemnya sudah benar atau belum. Sama halnya seperti saya juga lagi bagaimana tubuh saya lebih semakin sehat, lebih semakin kuat. Saya biasanya jarang olahraga, sekarang harus olahraga, harus bergerak banyak, harus begini. Ini sama cross check. Dan bagaimana kita memiliki bisnis yang sehat dan kuat dan tahan lama itu? Tentu juga harus cek lagi main sistemnya apa, tujuh agenda bisnis sudah dilakukan atau belum, ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya sudah dilakukan atau belum, sudah terbentuk menjadi habit atau belum, paham ya Bapak Ibu? Dan insya Allah kalau kita sudah bertekad menjadi seorang elite club, itu adalah sebuah keputusan yang sudah tepat, right decision, ya, keputusan yang sudah benar. Karena sekali lagi kita jadikan bisnis ini pembentuk karakter yang insya Allah juga berdampak bagi apapun yang sedang kita lakukan di luar sana. Ya, mungkin itu saja sharing dari saya malam hari ini. Ya, dan jika ada waktu untuk sedikit berdiskusi atau bertanya jawab, ya, kita persilahkan dan kembalikan dulu kepada Pak Billy Tumangkeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Billy. Oke, luar biasa teman-teman. Berikan applause dulu buat co-founder Pak Irawadi Hazar ya. Oke, yang itu bermanfaat malam hari ini dan Anda dapat momentum. Anda bisa ketik saya hebat, ya, maksudnya Anda hebat, ya, ya teman-teman ya. Oke, berhasil tidak hanya THN teman-teman. Salah satu itu desain yang baik, betul tidak? Standar presentasi yang dibuat oleh Pak Irawadi Hazar, betul nggak? Ya, dan itu membantu Anda untuk bisa menawarkan bisnis ini kepada siapa saja, betul nggak teman-teman? Ya, dan saya percaya teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Irawadi, ya teman-teman diingatkan. Nah, ini yang paling penting nih, karena yang hadir ini leader semua, bukan lidi. Ya, Anda diingatkan untuk menjadi contoh, menjadi role model yang apa? Role model ke depannya, ya teman-teman. Nah, Pak Bosco mungkin ada yang mau menambahkan sharing malam ini? Pak Billy? silakan teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 9 menit kita selesai. Ya. Ya, saya bisa mungkin kasih tambahan apa ini tambahan sedikit Pak Billy berikan waktu saya sebentar. Oke, silakan. Ya, silakan. Hanya pembicara ya, ini. Jadi ini materi Pak Adi Tanjung sudah saya terima dulunya 1 tahun yang lalu, Pak. Siap. Jadi memang ini kunci dasar pembentukan bisnis yang terbaik menurut saya. Makanya malam ini yang paling kita kunci sebenarnya antara main system dan support system itu tadi memang butuh pencerahan ya, atau butuh pemahaman yang lebih dalam sebenarnya, karena memang kata dasarnya di situ kalau main sistemnya terbentuk, ya tentunya ini akan berkarya itu tanpa pamrih. Artinya kita akan kuat dengan main sistem yang bagus itu, akan jauh lebih itu yang selalu saya duplikasikan juga ke tim-tim baru itu tadi, karena itu dengan main sistem mungkin akan merubah sikap itu ya, apalagi dengan dukungan elite club sekarang. Cara dengan elite club itu artinya main sistem
dengan berjalan langsung di lapangan dengan action itu, tapi jangan lupa harus ada support system juga. Ini banyak salah arti, saya banyak orang menyalahartikan ya, menyalahartikan itu Pak. Jadi kalau ini benar-benar dipahami, materi malam ini luar biasa ini Pak sebenarnya. Materi ini luar biasa gitu loh. Sekarang kan orang terlalu mengandalkan support system tanpa memegang teguh itu namanya main sistemnya. Yang lebih diandalkan adalah support system, maka segalanya tergantung pada upline gitu, tergantung. Nah itu padahal sebenarnya tadi itu kan hanya maksimalnya sebenarnya kan di main system ya, bukan di support system, karena support system itu adalah pendukung. Nah yang didukung dengan alat bantu. Jadi ya kalau ini benar-benar mitra-mitra THN ini bisa menguasai materi malam ini, memahaminya dengan baik dan melakukannya dengan baik, saya rasa ini sangat bagus Pak. Ini luar biasa ini materinya ini. Materi dari Pak Tanjung ini luar biasa ini Pak. Jadi harapan saya seluruh mitra yang sudah bergabung di Zoom malam ini, mohon dong dicerahkan lagi itu cara sudut pandang kita ya. Ya, jadi mudah-mudahan malam hari ini betul-betul mendatangkan manfaat ya buat kita semua. Ketika kita sudah paham dengan sistem, kita tahu mana yang main system, mana yang support system, ya. Ketika kita tahu bahwasanya nilai main system itu lebih besar mempengaruhi kesuksesan kita, support system itu lebih kecil pengaruhnya, tetapi juga tidak bisa diabaikan walau kecil, karena tetap dia adalah bagian dari komponen sistem. Ya, walaupun 90% kata orang atau 95% kata orang kesuksesan itu di tangan kita sendiri karena kita melakukan main system itu adalah diri sendiri, tetapi kita juga tidak bisa abai tanpa upline yang 5%, tanpa orang lain yang 5%, kesuksesan Anda juga tidak ada artinya. Ya, jadi maka itulah yang disebut dengan sistem. Maka dia sama seperti halnya. Kadang sistem itu seperti layaknya pohon, Bapak Ibu. Ketika di dalam berorganisasi, ada pohon itu ada yang berfungsi sebagai akar. Akar tidak terlihat di dalam tanah. Ya, akar tidak terlihat, tetapi dia yang mensuplai makan untuk pohon, ranting, daun, dan buah. Benar tidak? Jadi terkadang walaupun 90% atau 95% kesuksesan adalah main system, tetapi kita dari segi hal positif jangan pernah melupakan yang 5%. Dan jangan pernah dibalik. Jangan pernah dibalik. Ketika Anda malah tidak memaksimalkan main system Anda, malah menyalahkan atas ketidakberhasilan Anda, yang disalahkan adalah orang lain. Nah, ini malah kebalik namanya. Ya. Jadi inilah sistem. Saya sedang apa? Sedang membangun sistem. Dan apa yang harus saya bangun? Bangun mulai dari main system. Benahi lagi main system. Benahi lagi makanan pokoknya. Benahi lagi hal-hal pokoknya. Ya, dan perbaiki hubungan dengan support system, dengan upline, dengan pelatih, para leader, perusahaan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kalau ini sudah kita lakukan dan kita maksimalkan, saya yakinnya, bukan hanya bicara Pak Bosku hari ini supplier director, sebentar lagi akan banyak lahir supplier director lagi karena ada program Elite Club dan percepatan itu jelas nyata, lebih tepat sasaran bagaimana hasilnya, dan soal duplikasinya bagus, double reward, ditambah lagi adanya dukungan-dukungan dari adanya marketing plan yang terus kita inovasi, kita variasikan agar lebih baik lagi. Ya, saya rasa cukup dan banyak maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya yang saya sampaikan malam hari ini. Tidak lain tidak bukan, ya, kita belajar dan terus belajar, berlatih terus berlatih, ya. Tes buat Anda semua, banyak maaf.
saya akhiri dan kembali kepada Pak Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa teman-teman. Ya, tepuk tangan buat Pak Irwadi Azhar. Ya, jadi Pak Irwadi udah bahas tentang main system dengan support system. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kenapa butuh support system? Support system ini bisnis school-nya. Kenapa bisnis school-nya? Karena kita punya darah ini terkena racun, teman-teman. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi bagaimana sistemnya udah bisa jalan? Nanti kita lihat 2-3 tahun ke depan. Benar nggak, teman-teman? Siapa yang menjadi contoh, menjadi elite club sekarang? Betul nggak, teman-teman? Ya, kalau Anda sudah leader-leader sekarang sudah pengen bangun sistem, iya nggak? Anda dulu yang jadi elite club, dibersihkan dulu semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul nggak, teman-teman? Ya, dan ini pertemuan malam hari ini luar biasa, Pak Irwadi. Ya, dan kita akan terus mengingatkan buat teman-teman. Ya nggak? Ya, banyak orang tahu bawa motor. Banyak orang tahu bawa mobil. Tapi dia nggak tahu ini merah, hijau, atau kuning. Benar nggak? Ya, dia nggak tahu rambu-rambunya. Jadi akhirnya apa? Terjadi tabrakan. Kita butuh Anda semua selamat, ya nggak, teman-teman? Ya, kita butuh Anda semua selamat, dan kita butuh Anda termotivasi setiap apa? Setiap pertemuan dengan upline Anda, dengan tim Anda, ya, dan juga dengan perusahaan. Ya. Nah, karena itu teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah hadir, ya. Jadi kita bangun sistem semuanya, kita total sistem dengan cara Anda harus menjadi elite club dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Nah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Nanti di celebration ya akan direkok mereka-mereka yang mencapai elite club. Nah, tadi sudah dikasih tahu ciri-ciri elite club. Yang saya mau ingatkan lagi adalah mensponsori 3 orang per bulan atau 10 orang dalam waktu 3 bulan. Dan upline-nya harus mengecek. Dia baca buku apa, dia konsultasi atau tidak, dia ikut pertemuan atau tidak, dia ikut Zoom atau tidak. Benar nggak? Ya. Nah, jadi jangan ditawar-tawar soal itu, teman-teman. Iya nggak? Nah, sekarang teman-teman cek. Kita bikin Zoom 1 bulan misalnya, Anda dengan tim Anda misalnya, rutin. 1 minggu 1 kali. Kalau dia misalnya tidak ikut Zoom atau tidak konsultasi, tidak ikut meeting dengan leader Anda harus mencoret dia. Dia belum layak menjadi seorang elite club. Paham ya, teman-teman ya? Ya. Kayak pertemuan malam hari ini. Pertemuan malam hari ini meeting, teman-teman. Ya. Meeting. Kalau meeting pakaiannya rapi dong, benar nggak? Ya. Kalau meeting kita harus sopan, betul tidak? Ya. Kalau meeting kita harus apa? Siapkan catatan, betul nggak? Kenapa? Karena downline Anda melihat, iya nggak? Nanti berikut kalau misalnya yang pakaiannya, mohon maaf ini, tidak rapi atau apalagi tidak pakai pakaian, kita akan boleh katakan tutup kameranya atau kita keluarkan, betul nggak, teman-teman? Ya, setuju nggak, teman-teman? Setuju. Setuju, ya. Setuju banget. Setuju banget, Pak. Ya, diingetin. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Yang tersinggung, tujuan kita adalah ini loh, rambu-rambunya, iya nggak? Ya, mungkin dia tidak tahu, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat THN, mungkin dia tidak tahu karena mungkin di sana lagi panas. Jadi mesti buka apa namanya? Kipasnya mati gitu loh. Jadi pas buka baju, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya, saya Soalnya ini direkam loh, Pak Billy. ya, saya menghargai untuk mereka yang rapi pakaiannya. Kenapa? Karena akan menjadi role modelnya. Ya, jadi karena itu teman-teman semua yang hadir di sini, kita bukan maksud menggurui teman-teman ya. Pak Irawadi tidak maksud menggurui teman-teman, tidak. Ya, tapi mengingatkan kepada semuanya. Ya. Kalau semuanya sudah satukan tekad untuk bertumbuh bersama-sama, kalau diingatkan oleh leader Anda nggak mempan, lalu diingatkan oleh co-founder nggak mempan juga, betul tidak? Ya, berarti ada yang nggak benar ini. Ya, ada yang nggak benar, betul tidak? Nah, apa yang terjadi itu? Itulah yang akan merusak nantinya. Ya, dan kita tidak mau apa yang Anda sudah bangun akan rusak dengan sendirinya.
Jadi walaupun Pak Irawadi ada di Padang, dia tidak bisa menjangkau Anda semua. Dia ingatkan kepada Anda. Bisa jadi donen Anda tersinggung. Nih Pak Irawadi bikin kesel aja, benar nggak? Tapi dia tidak marah kepada upline-nya, dia marah Pak Irawadi. Mantap nggak? Kan begitu. Jadi Anda akan, yes, donen saya dinasihati. Ternyata nasihatnya bukan cuma untuk downline, buat upline juga. Downline bilang, yes, upline saya nih. Ya. Nah, kalau upline saya nih, yang seharusnya sponsornya saya dikasih ke orang lain sponsornya. Benar nggak? Kan diingatkan di sini. Benar nggak, teman-teman? Ya, seperti itu. Oh, luar biasa yang bilang saya siap action dan sebagainya. Oke, teman-teman, kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya, yang sempurna hanya milik Tuhan saja, teman-teman. Ya, dan kita harus berterima kasih malam hari ini ya, co-founder Pak Irawadi sudah share dengan Anda dan beliau pengalaman dalam dunia network marketing ya, teman-teman, dan dia ingatkan buat kita semua. Ya. Terima kasih buat Anda semua yang hadir. Seperti biasa, kita sudah buka dengan doa. Ya, kita tutup juga dengan doa. Dan boleh teman-teman dititipkan doa, doakan buat perusahaan supaya semakin terus berinovasi, semakin sehat. Kemudian doakan Anda punya tim, betul nggak? Anda punya keluarga, dan doakan leader-leader THN, betul nggak? Supaya siapa tahu dengan doa itu menggerakkan semua untuk tidak saling sikut kanan, sikut kiri, tapi together untuk mencapai tujuan bersama. Ya, berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikut. Baik, terima kasih. Ya, selamat berjuang buat sahabat-sahabat THN. Terima kasih Pak Billy dan Pak Irawadi. Pak Irawadi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Irawadi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.